Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan pada kita. Kiranya Tuhan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Baptisan itu bertujuan untuk memanggil setiap orang untuk bertobat, serta tawaran akan adanya jalan pengampunan dosa. Di ayat ke-11, Yohanes mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Kenapa pertobatan menjadi perhatian utama Yohanes? Karena Yohanes mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi raja yang sesungguhnya yang akan datang. Yohanes sangat mengharapkan pertobatan semua bangsa, terlebih orang-orang Farisi dan Saduki yang selama ini melabeli diri mereka sebagai keturunan Abraham yang menerima berkat dan janji dari Allah. Yohanes tahu bahwa saat kedatangan raja, tidak ada yang boleh berlindung di balik label keturunan Abraham, kecuali semua orang bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Oleh sebab itu, semua harus diluruskan sesuai dengan firman Allah. Yang berbelok-belok diluruskan, dikembalikan pada Allah, dan bertobat pada Allah. Itulah yang diharapkan oleh Yohanes melalui khotbah-khotbahnya dan melalui pembaptisannya. Dan tanda pertobatan itu bukan pada atribut agama yang melekat pada diri seseorang, seperti orang Farisi dan orang Saduki, atau bukan pada garis keturunan, seperti yang dimiliki oleh kebanyakan orang Yahudi. Tetapi tanda pertobatan itu adalah menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan.
Jadi bukan tanda-tanda atau atribut-atribut agama yang menentukan seseorang itu bertobat, tetapi buah-buahnya lah yang menandakan seseorang itu bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan yang bagus. Jika tidak bertobat, Yohanes menggunakan perkataan di firman ini bahwa sudah tersedia kapak pada setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Tentu firman ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya hari ini untuk cepat-cepat bertobat dan kembali kepada Allah. Jangan lagi diikat oleh dunia ini. Jangan diikat oleh nafsu dunia ini. Tapi segeralah kembali pada Allah dan bertobat. Tinggalkan segala jalanmu yang buruk. Tapi berlarilah pada jalan Allah yang lurus dan yang benar. Itulah yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya. Namun ada satu pertanyaan yang menarik melalui khotbah hari ini. Kalau baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, kenapa Yesus harus dibaptis? Apakah Yesus butuh pengampunan dosa dari Bapa? Apakah Yesus membutuhkan pertobatan? Apakah Yesus orang berdosa? Yesus tidak membutuhkan baptisan darinya. Dan Yesus tidak layak dia baptis. Bahkan Yohanes berkata pada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Tetapi apa kata Yesus? Biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bagi Yesus, baptisan itu bukan untuk pengampunan dosanya, tetapi lebih kepada ketaatan pada kehendak Bapanya. Membiarkan dirinya dibaptis oleh seseorang yang tidak setara dengan dia adalah tindakan merendahkan diri, penundukan diri, dan merupakan prinsip dari sebuah ketaatan. Semua itu untuk menggenapi janji Bapa. Apa yang dijanjikan oleh Bapa dilakukan dan digenapi di dalam Yesus. Oleh sebab itu, sesudah dibaptis, menyatakan kesetiaan pada kehendak Allah, lalu turunlah Roh Allah kepada Yesus sebagai pertanda bahwa Roh Allah memperlengkapinya dengan kuasa untuk melaksanakan karya penebusan bagi dunia yang berdosa. Kemudian Allah menyatakan perkenanannya atas Yesus dengan suara yang terdengar dari surga. "Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan." Penegasan ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah satu-satunya. Dan Allah menyatakan betapa pentingnya Yesus bagi Allah. Itu berarti setiap orang yang menerima Yesus diperkenankan oleh Allah. Sebaliknya, setiap orang yang menolak Yesus tidak menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Terimalah Yesus yang memimpin, yang berkuasa di dalam hatimu. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan egomu. Jangan fokuskan dirimu pada dunia ini.
Tapi kembalilah kepada Allah. Bertobatlah. Kembalilah kepada Allah, ke jalan yang benar. Hanya di dalam jalan Allah lah sukacita itu nyata dan pasti. Jangan mengotori dirimu, sebab Allah telah menguduskan kita oleh Yesus Kristus. Bertobatlah. Sebab ada sebuah cerita seperti ini. Suatu saat, suatu hari, iblis datang kepada Tuhan. Si iblis curhat kepada Tuhan. Kata iblis kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti jadi iblis. Lalu Tuhan bertanya, kenapa? Si iblis menjawab, karena pekerjaanku tidak ada lagi. Korupsi, mencopet, mencuri, menggosip, berzinah, semua itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi sekarang semua itu sudah dikerjakan oleh manusia. Aku sepi pekerjaan, aku sepi job, tidak ada lagi pekerjaan iblis. Sebab semua sudah dikerjakan oleh manusia. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, tenang saja iblis. Manusia-manusia seperti itu hanya bahagia sementara di dunia. Tetapi setelah itu mereka akan menderita sepertimu di hari penghakiman. Kecuali mereka bertobat dan terima Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.